Pagi mesin, pagi mesin, pagi mesin. Perkenalkan, nama saya Alfian Toldus Alfandi Doha dengan NPM 2406351516 dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan analisis konduksi panas pada kontainer kapal yang merupakan tugas pengganti kuis dari mata kuliah perpindahan kalor. Untuk latar belakang dari saya membuat tugas ini adalah karena kontainer kapal terbuat dari baja korten yang merupakan pengantar panas yang sangat baik. Dan ini membuat saya tertarik untuk mengangkat topik menganalisis konduksi panas pada kontainer kapal. Karena itu, ketika digunakan sebagai river kontainer untuk menyimpan makanan atau sebagai hunian atau rumah kontainer, analisis perpindahan panas sangat bisa dibilang penting untuk mengetahui bagaimana panas dapat menembus dinding dan mempengaruhi suhu di dalamnya. Mungkin untuk secara singkatnya, saya mengangkat topik ini karena yang pertama, kontainer sangat bagus untuk menghantar panas dan eh, ini juga berkaitan dengan tugas yang telah diberikan oleh Pak Agus sebagai dosen pengampu dari mata kuliah perpindahan kalor atau heat transfer. Selanjutnya, untuk konsep perpindahan kalor, kita di awal pertemuan telah tahu kalau seandainya kalor itu akan berpindah dari suhu dari tempat yang dimana suhunya lebih tinggi ke tempat yang memiliki suhu yang lebih rendah. Dan di sini saya akan menjelaskan juga kalau seandainya di perpindahan kalor itu terdapat tiga cara kalor dapat berpindah. Yang pertama ada konduksi, yang dimana ini perpindahan panas melalui zat padat seperti logam dan mengakibatkan interaksi dan ini dipengaruhi oleh interaksi antar partikel. Yang kedua ada konveksi, yang dimana ini adalah perpindahan panas antara permukaan dan fluida bergerak. Untuk medianya sendiri bisa berupa fluida dan bisa berupa gas. Dan yang terakhir ada radiasi, di mana perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan untuk media penghantarnya ini bisa melalui ruang hampa. Selanjutnya untuk ilustrasi mekanisme perpindahan panas pada kontainer bisa kita lihat untuk gambar yang pertama, matahari akan memberikan panas dan ini bakal beradiasi ke atap si kontainer. Dan yang kedua, ada udara luar konveksi ke dinding. Dan yang terakhir, ada panas yang menembus baja, yang dimana sumber kalornya ini berasal dari dalam kontainer. Ini dengan cara konduksi. Untuk gambar yang pertama, sumber kalornya itu berasal dari matahari. Untuk yang kedua, sumber panasnya dalam kontainer itu sendiri. Dan untuk yang ketiga, sumber kalornya berasal dari dalam kontainer itu sendiri juga. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu plane wall. Sesuai dengan
namanya sendiri yaitu plane wall yang berarti model dinding datar untuk satu dimensi. Ini sering digunakan untuk menganalisis perpindahan panas yang nantinya kita akan gunakan untuk menyederhanakan perhitungan konduksi. Dengan asumsi kita bahwa panas akan mengalir hanya tegak lurus di dinding dan tidak kita juga tidak akan mempertimbangkan sudut dan sambungan. Dan yang terakhir, suhu tidak akan berubah terhadap waktu atau dalam artian steady state. Kenapa plane wall ini digunakan? Ya, pertama, ini sangat membantu kita untuk mempermudah perhitungan manual dan sangat cocok untuk analisis awal desain insulasi. Selanjutnya, untuk model plane wall pada kontainer, bisa kita lihat dari sini, yang dimana si kontainer ini memiliki beberapa lapisan yang memiliki resisten masing-masing. Dan untuk lapisan pada umum yang digunakan untuk kontainer itu sendiri, ada baja korten, ada isolasi atau PU atau sandwich panel, dan yang ketiga itu mungkin ada lapisan interior untuk membantu contohnya saat kita memasukkan makanan mungkin bakal dilapisin dengan eh, bahan yang bisa menstabilkan dari suhu si makanan dalam kontainer itu sendiri. Terus untuk material kontainer dari baja korten dipakai karena sangat kuat, tahan korosi, apalagi kita tahu kalau seandainya kontainer itu sering dibawa mengarungi lautan samudra atau lautan bebas yang memiliki kadar korosi yang sangat tinggi. Dan yang kedua ada konduktivitas tinggi. Si baja korten ini memiliki konduktivitas di angka 45 W per mK. Dan dia juga sangat cepat untuk menghantarkan panas. Sedangkan untuk isolasi PU atau VIP, konduktivitasnya sangat rendah, mungkin bisa di range 0,02 sampai 0,03 W per mK. Dan isolasi itu bisa memperlambat atau menghambat panas masuk ke dalam si kontainer. Dan untuk ketebalan dari isolasi biasanya di angka, kalau seandainya baja itu di antara 1,6 sampai 2 milimeter. Dan untuk rangka di range 4,5 milimeter. Untuk konsep thermal resistance atau R, tahanan thermal menunjukkan kemampuan material untuk menahan panas. Dan untuk rumus satu lapis, kita bisa menggunakan R sama dengan delta X per KA, yang dimana delta X ini adalah ketebalan dalam meter, dan K merupakan konduktivitas thermal, W per MK, dan A sama dengan adalah luas permukaan dalam meter kuadrat. Sistem multilapis. Kalau seandainya tadi kita udah membahas satu lapis, kita di sini akan membahas multilapis. Yang maksudnya di sini adalah si kontainer memiliki beberapa lapisan, bisa berupa bisa berupa baja korten yang digabungkan dengan insulasi.
Untuk rumusnya sendiri, kita bisa menghitung menggunakan rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn atau RR yang selanjutnya sebanyak lapisan yang kita gunain. Yang artinya semakin banyak insulasi, maka R total akan semakin meningkat. Dan semakin besar R, maka panas akan semakin sulit untuk masuk. Untuk selanjutnya, kita akan membahas hukum Fourier juga, yang dimana ini berhubungan dengan laju perpindahan panas yang dirumuskan dengan Q sama dengan delta T per R total, atau bisa kita bolak-balik rumusnya menjadi delta T sama dengan Q kali R total, atau R total sama dengan Q per delta T. Jika R semakin membesar, maka Q akan semakin mengecil. Dan sebaliknya, jika R mengecil, maka Q akan semakin besar. Dan jika Q itu semakin kecil, maka suhu di dalam kontainer akan semakin lebih stabil. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang berhubungan dengan pembahasan kita tadi, yaitu konsep thermal resistant yang single maupun yang multi lapis, dan untuk laju perpindahan panas juga. Di sini, di soal ini kita dikasih case yang dimana sebuah dinding kontainer yang terdiri dari dua lapisan, yaitu baja korten yang memiliki ketebalan 2 mm atau sama dengan 0,02 meter dengan konduktivitas 45 W per MK dan insulasi poliuretan atau PU dengan ketebalan 5 cm atau sekitar 0,05 meter dengan konduktivitas yang bisa dibilang sangat kecil, yaitu 0,025 W per MK. Dan di soal juga diketahui bahwa luas dinding kontainer itu sama dengan 10 meter kuadrat dengan suhu luar kontainer sebesar 35 derajat Celcius dan suhu di dalam kontainer sebesar 5 derajat Celcius. Yang ditanya adalah hitung R total, yang dimana kita akan menggunakan rumus yang R total untuk sistem multilapis karena di sini ada dua lapisan, dan untuk menghitung laju panas kita bisa menggunakan hukum Fourier, dan untuk menghitung temperatur drop tiap lapis bisa menggunakan hukum Fourier juga. Yang pertama kita akan menghitung thermal resistance tiap lapisan yang menggunakan rumus R sama dengan delta X per Ka, yang dimana delta X ini adalah ketebalan dan K adalah konduktivitas thermal dan A adalah luas permukaan. Kita akan menghitung masing-masing dulu. Untuk baja korten, R baja atau resisten baja sama dengan 0,02 per 45 dikali 10. Ini variabelnya bisa kita lihat dari yang diketahui. Dan kita mendapat perhitungan 0,002 per 450, yang dimana kita mendapatkan resisten baja itu sendiri adalah 4,44 dikali 10 pangkat minus 6 K per W. Ini mungkin sangat kecil dan baja hampir tidak menahan panas. Dan untuk insulasi PU, kita bisa melihat
RPU sama dengan 0,05 per 0,025 dikali 10. Ini juga variabelnya kita lihat dari yang diketahui tadi di sini. Kita mendapatkan perhitungan 0,05 per 0,25 dan kita mendapatkan resisten untuk insulasi PU-nya kira-kira 0,2 K per W. Untuk total thermal resistance, kita bisa ngitung pakai yang rumus sistem multilapis, yang dimana R total sama dengan R baja ditambah RPU. Kita mendapatkan perhitungan 4,44 dikali 10 pangkat minus 6 ditambah 0,2. Dan untuk R totalnya sekitar 0,200004 K per W. Ini juga menghasilkan resisten baja yang sangat kecil dan mungkin bisa kita abaikan. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menghitung laju panas atau Q. Yang dimana rumusnya adalah delta T per R total, yang dimana delta T-nya itu bisa dapatkan dari suhu di luar ruangan dikurangi dengan suhu di dalam ruangan, yang bisa kita substitusikan nilainya, yaitu 35 dikurangi 5 sama dengan 30 derajat Celcius. Kita masukin ke rumus yang tadi, yaitu Q per sama dengan delta T per R total. Kita mendapatkan perhitungan Q sama dengan 30 per 0,20004. Kita bisa dapatkan perhitungan lagi sekitar 149,997 W. Mungkin besarnya bisa kita bulatin aja ya guys ya. Sekitar 150 Joule, dan panas yang masuk setiap detik ini akan selalu melalui dinding kontainer tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung temperatur drop tiap lapis, yang dimana rumusnya adalah delta T sama dengan Q kali R. Kita hitung masing-masing dulu. Temperatur drop baja sama dengan delta T baja sama dengan 150, di mana 150 tadi kita dapat dari perhitungan ini, dikali 4,4,44 dikali 10 pangkat minus 6. Kita mendapatkan perhitungan delta T baja sama dengan 0,00066 derajat Celcius, dan ini membuat hampir tidak ada penurunan suhu sama sekali di temperatur drop baja atau di lapisan baja. Dan untuk temperatur drop PU, kita mendapatkan perhitungan delta TPU sama dengan 150 dikali 0,2. Kita mendapatkan delta TPU sama dengan 30 derajat Celcius. Dan ini secara keseluruhan penurunan suhu terjadi pada insulasi. Untuk visualisasi distribusi suhu, kita bisa lihat di sini bahwa grafik hampir vertikal di baja dan turun tajam di insulasi. Dan yang terakhir mungkin kita harus mengetahui dulu ya, isolasi itu apa. Isolasi adalah komponen utama dalam penahan panas. Bisa dilihat dari grafik pertama, grafik kedua, dan grafik ketiga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang berguna juga untuk teman-teman yang akan belajar tentang perpindahan kalor untuk analisis konduksi panas pada kontainer kapal. Sekian dan terima kasih.